Sehat mental yang ketiga adalah jemaat-jemaat yang lemah dari orang-orang makai dunia. Tesalonika dalam hal ini. Bukanlah orang yang tamak dan orang yang aji mumpung. Orang lemah tidak menuntut. Tidak juga bersikap tamak ataupun aji mumpung ketika ada sokongan, ada topangan dari orang lain. Beberapa waktu yang lalu beredar sebuah video yang sangat-sangat menarik, unik. Video itu menceritakan tradisi Askida Ekmek. Ini adalah tradisi orang-orang Turki, saudara. Askida Ekmek. Artinya roti Askida. Nah, rupanya orang-orang Turki ketika pergi belanja roti di toko roti, mereka akan membayar sekian uang lebih. Misalnya, dia akan membayar dengan harga 4 buah roti. Tapi dia hanya membawa pulang 2, selebihnya akan digantung ke satu kantong. Sehingga orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, bisa mendapatkan roti itu dengan gratis. Uniknya, saudara, orang-orang yang miskin mendapatkan roti itu. Dan ketika pedagang roti memberikan 4 roti, maka orang yang susah ini tidak berkata, ini kesempatan, boleh tambah. Tidak, saudara. Ketika diberikan lebih, maka orang yang lemah ini akan mengembalikan sebagian. Karena dia merasa sudah cukup. Unik. Dan lebih unik lagi, ketika orang lemah ini sudah mulai kuat lagi, sekarang dia akan datang ke toko dengan membawa uang. Kali ini dia akan membayar 4 buah roti, dan dia hanya membawa pulang 2 buah roti. Selebihnya taruh lagi dalam kantong, manakala ada orang yang butuh. Ini sebuah tradisi yang sangat-sangat baik, sekalian. Askida Ekmek. Roti Askida. Sekalian, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang sakit di Tesalonika tidak menuntut, tidak bergantung. Sebab mereka bergantung kepada Tuhan. Lebih daripada menggantungkan nasib mereka kepada orang lain. Ingat baik-baik, saudara. Kebaikan hati seseorang yang diberikan kepada kita ataupun kepada siapapun, itu bukanlah kewajiban dari orang itu. Apabila suatu saat dia tidak bersedia ataupun tidak sanggup lagi memberi, kita tidak berhak menagih, meminta, apalagi menuntut. Terkadang ada orang-orang tertentu yang tidak sadar tentang sebuah kebaikan. Sehingga apabila dia tidak lagi mendapatkan kebaikan itu, maka dia akan menuntut, merasa haknya tidak dia peroleh. Saudara, seorang bos yang murah hati, kasihan kepada begitu banyak pegawainya yang membawa bekal dengan makanan yang seadanya. Dia berinisiatif menyiapkan makan siang untuk pegawai yang begitu banyak. Manajer perusahaan harus menempuh perjalanan begitu jauh. Itu sebabnya dia siapkan sepeda motor untuk manajer. Direksi yang juga cukup jauh, dia siapkan kendaraan mobil yang layak pakai. Terus menerus, saudara-saudara. Setiap siang ada makan siang bersama-sama. Ada sepeda motor yang bisa dimanfaatkan. Ada mobil yang dia pakai. Bertahun-tahun kemudian, perusahaan mengalami kesulitan. Bos yang murah hati ini terus mempertahankan, memberi makan siang, mempersilahkan pegawainya menggunakan sepeda motor. Dan mobil terus boleh dipakai. Sampai pada akhirnya, dia tidak sanggup lagi. Maka dia mulai mengurangi jatah makan siang. Dan kendaraan mulai ditarik. Apa yang terjadi?
dengan para pegawai, saudara. Mereka protes, mereka demo, menuntut hak makan siang, menuntut sepeda motor disiapkan, menuntut mobil disiapkan. Padahal di dalam kontrak kerja mereka tidak ada kewajiban bos itu menyiapkan makan siang. Tidak ada kewajiban menyiapkan kendaraan bermotor untuk pegawainya. Itu hanya sekedar kebaikan hatinya. Tapi orang-orang tidak mau tahu, menuntut hak seperti itu. Ini adalah kelompok orang-orang yang tidak tahu diri, saudara sekalian. Ingatlah, saudara, ketika seseorang berbuat baik kepada kita, itu bukan kewajiban dia. Itu hanyalah kebaikan hati. Tuhan menggerakkan orang itu. Dan orang itu ingin menggenapkan firman Tuhan di dalam hidupnya, maka dia melakukan kebaikan. Tetapi kita tidak boleh menuntut dan tidak baik. Sikap itu jelas-jelas sikap yang tidak terpuji. Orang Kristen tidak layak mempunyai sikap seperti itu. Saudara sekalian, lihatlah betapa hebatnya mentalitas jemaat-jemaat Tesalonika, jemaat-jemaat di wilayah Makedonia. Di dalam keadaan terpuruk sekalipun, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka bisa membantu orang-orang yang lemah. Tapi orang yang lemah mempunyai mental yang juga tetap kuat. Tuhan menolong kita. Semoga kita bisa mempunyai mental seperti itu. Di dalam kesusahan kita bisa membantu orang lain. Dan di dalam kesusahan kita tidak menyusahkan orang lain. Tidak bergantung kepada orang lain. Tidak menuntut hak. Tidak menuntut kepada orang lain. Tapi kita memohon Tuhan memeliharakan hidup kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk firman yang boleh kami baca lagi pada hari ini. Terima kasih untuk petunjuk-petunjuk hidup. Bagaimana layaknya orang Kristen hidup di dalam kondisi yang terjepit, sulit, menderita, dan miskin. Mampukan kami untuk mengembangkan mentalitas yang terpuji, mentalitas Kristiani yang baik, sehingga di dalam kondisi terpepet sekalipun, orang-orang bisa melihat bagaimana kami menjalankan hidup ini dengan baik, dengan mentalitas yang luar biasa. Mampukan kami menangkap pesan ini dan melakukan dalam hidup kami, Tuhan. Dalam Yesus Tuhan, kami naikkan doa kami. Amin.